Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita jumpa kembali di tema 9, melanjutkan subtema 3, muatan seni budaya dan prakarya. Khusus di subtema 3, kita akan belajar tentang karya seni rupa daerah. Sebetulnya di gambar sudah terlihat ya, yang termasuk karya seni rupa daerah salah satunya adalah batik. Betul, nanti kita akan mempelajari apa itu batik, berapa macam jenisnya, dan apa perbedaan masing-masing jenis batik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita belajar ciri-ciri seni rupa daerah. Yang membedakan seni rupa biasa dengan seni rupa daerah itu apa? Yang kedua, fungsi seni rupa daerah. Nggo ngopo? Untuk apa sih? Yang ketiga, penggolongan seni rupa daerah. Yang keempat, batik jumputan. Dan yang terakhir adalah mengenal batik sebagai kebudayaan asli Indonesia. Yang pertama kita akan bahas ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri seni rupa daerah? Nah, di situ anak-anak sebetulnya sudah bisa melihat beberapa contoh karya seni rupa daerah. Ada ukiran dari Jepara, ada batik Megamendung, ini dari Cirebon, lalu ada gerabah, ini dihasilkan oleh daerah Bantul, biasanya di Kasongan ya, dan beberapa daerah lain tentunya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah bersifat kedaerahan. Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Tentu setiap wilayah itu punya budaya dan sejarah masing-masing ya. Nah, apa sih maknanya ini? Biasanya karya seni rupa daerah itu mengandung simbol-simbol yang bermakna. Ini contohnya di ukiran. Ukiran ini kan ada semacam kisahnya ya sebetulnya ya. Apa itu kisahnya Ustazah? Nah, ini Ustazah juga belum paham karena belum belajar. Atau ukiran-ukiran di candi. Nah, itu kan juga ada kisahnya sebetulnya. Lalu seringkali karya-karya ini digunakan dalam upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Dan dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan sekitar. Nah, ciri yang ketiga, motifnya ini dipengaruhi oleh kondisi alam atau kondisi geografis setempat. Begitu. Pokok bahasan yang kedua, kita bahas fungsinya. Ada dua fungsi seni rupa daerah. Fungsi individual atau fungsi pribadi, ini adalah fungsi untuk si pembuat karya, untuk si seniman. Bukan untuk kalian sebagai penikmat, tidak. Nah, kalian sebagai penikmat itu fungsinya yang fungsi kedua, fungsi sosial untuk khalayak ramai yang menikmati karya tersebut. Apa fungsi individualnya? Apa sih fungsi seni rupa daerah bagi si seniman? Ternyata karya seni rupa daerah itu adalah media atau fasilitas untuk mengekspresikan atau menunjukkan jiwa dan emosi si seniman. Misal si seniman sedang kagum terhadap keindahan alam, maka digambarlah pemandangan yang sesuai dengan imajinasinya. Atau sedang marah, maka nanti karya coraknya pun akan terkesan ada emosi marah di situ ya. Yang kedua, karya seni rupa daerah ini bisa digunakan sebagai ekspresi pandangan hidup. Apa contohnya Ustazah? Contohnya mungkin dia pandangan hidupnya adalah seorang penyayang binatang, maka nanti corak-corak dalam karyanya pasti ada unsur satuannya misalnya, atau nasionalismenya misalnya, dan seterusnya. Nah, itu untuk si seniman. Nah, untuk kita penikmat, fungsi sosial
Fungsi sosial karya seni rupa itu adalah sebagai media pendidikan. Kita bisa belajar banyak dari karya seni rupa daerah ya. Sebagai media hiburan untuk refreshing, sebagai media komunikasi karena mengandung pesan sebetulnya bagi yang bisa menangkap pesannya, dan sebagai media untuk ritual keagamaan tertentu. Oke, kita lanjutkan di pokok bahasan ketiga ya, penggolongan seni rupa daerah. Jadi seni rupa daerah itu bisa dibagi menjadi seni rupa yang murni dan yang terapan. Sebetulnya di bawah sudah ada gambarnya ya. Yang murni ini biasanya hanya mengutamakan keindahan saja. Oke. Contohnya adalah lukisan, patung, alias tidak punya kegunaan yang spesifik. Itu seni rupa murni. Nah, yang terapan, dia mengutamakan fungsi atau kegunaannya dulu. Walaupun begitu, tetap memperhatikan keindahan. Ada unsur seninya, ada estetikanya di situ ya. Nah, contohnya adalah batik. Nah, di sini ada anyaman. Ini kan fungsinya untuk membawa barang, misal. Ini tetap fungsional, tetap punya fungsi, tapi juga tetap indah. Ini karya seni rupa terapan. Sing iso dinggo sehari-hari. Itu terapan ya, yang tidak hanya kita pandang, tapi juga kita gunakan. Itu seni rupa terapan. Batik, ukiran kayu, gerabah, anyaman, dan lain sebagainya. Paham ya? Oke, kita ke pokok bahasan keempat nih. Kita ngomongin batik jumputan. Fotonya sudah bisa anak-anak lihat di layar ya. Sebetulnya ini sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Pasti anak-anak pernah melihat motif batik jumputan ini. Dijumput. Pasti sudah terbayang ya bagaimana proses pembuatannya ya. Nah, batik jumputan ini disebut juga batik ikat celup. Kok bisa disebut ikat celup, Ustazah? Karena pasti ada ikat, ini kan diikat. Yang lingkaran putih ini hasil ikatnya sehingga warnanya nggak bisa masuk ya kan? Yang warna kuning pun demikian. Yang warna orange ini hasil celupannya. Kalau yang warna pink ini juga hasil celupannya. Makanya disebut batik ikat celup. Batik jumputan ini kalau kita artikan ya sebetulnya adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Biasanya jika sudah jadi kain batik ini, nah itu digunakan sebagai selendang atau sampur untuk nari ya. Sebagai kain biasa, sebagai taplak meja yang umum adalah taplak meja. Sekolah kita punya banyak ya. Dan lain sebagainya. Dapat dijumpai di daerah Yogyakarta, Palembang, Bali, dan Gresik. Nah, bagaimana cara membuat batik jumputan? Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Ada kain putih atau kain mori ya. Kain untuk membatik biasanya. Ada karet gelang untuk ngikatnya. Kalau nggak ada karet gelang ya rafia. Ada pewarna tekstil atau pewarna kain. Ada uang logam, kelereng atau batu. Atau benda sejenis yang bisa digunakan untuk fungsi yang serupa. Dan ember. Yang kedua, kita ikat kainnya dengan berbagai cara atau alternatif. Nah, berbagai cara ini ternyata bisa menghasilkan motif-motif yang tertentu, yang berbeda. Kalau kita ikat seperti ini, maka nanti hasilnya akan seperti ini, ya kan? 3, jadi ini jumputannya 3 jejer diagonal. Kalau diikat begini, nah ini diisi dengan sebilah bambu. Maka motifnya akan seperti ini anak-anak ya. Bisa diaplikasikan untuk gradasi juga ternyata ya. Sangat indah ya. Nah, kalau kita ikat seperti ini dengan batu ya, ini dengan uang logam, maka akan berbentuk seperti ini. Kalau kita ikat seperti ini nggak ada isinya. Nggak ada isinya, kita ikat 3 beruntun, maka akan menghasilkan satu lingkaran yang
berpola ya lingkarannya. Sangat cantik ya. Tentunya Ustazah yakin anak-anak bisa mengkreasikan ikatannya nanti seperti ini, maka polanya seperti ini. Tentunya anak-anak sudah punya imajinasi untuk melakukan hal tersebut. Boleh dicoba di rumah ya. Kalau sudah diikat, dicelupkan ikatannya ke pewarna. Jadi ember yang tadi kita masukkan pewarna makanan boleh, pewarna tekstil boleh. Kalau untuk kain-kain baju atau bisa besoknya akan digunakan untuk taplak, Ustazah sarankan sih pakai pewarna kain sekalian ya, yang warnanya itu tahan, nggak luntur. Kalau pewarna makanan bisa luntur. Atau pewarna batik sekalian, beli naptol, boleh. Ini ember berisi larutan pewarna, campuran homogen ya, larutan kok. Larutan pewarna, lalu diikat tadi, dicelupkanlah kainnya. Gampang ya, sangat simpel. Tidak pakai malam. Atau tidak pakai lilin. Yang pakai lilin. Nah, di sini di batik, the real batik, benar-benar batik yang sungguh-sungguh. Yang anak-anak biasanya lihat di video-video itu ya. Jadi batik ini sudah dideklarasikan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya yang bersifat non-bendawi, yang khas dimiliki oleh Indonesia. Jadi negara lain nggak bisa mengklaim, nggak bisa memiliki batik gitu, karena ini milik kita ya. Nah, batik itu bisa kita golongkan jadi dua. Nah, ada batik klasik, ada batik pesisir. Batik klasik itu biasanya dijumpai di Yogyakarta dan Surakarta. Untuk batik pesisir itu ya yang di daerah-daerah dekat di pantai, di garis pantai. Seperti Pekalongan, Cirebon, Jambi, dan lain sebagainya. Apa sih sebetulnya perbedaannya? Ternyata sangat mencolok loh perbedaannya. Nah, sudah Ustazah berikan juga contoh motifnya, sangat berbeda jauh. Batik klasik itu biasanya motifnya masih asli. Dari zaman dulu sampai sekarang motifnya ya ngono-ngono wae gitu-gitu aja. Tidak berubah. Berbeda dengan batik pesisir. Batik pesisir ini banyak terpengaruh budaya asing sehingga lambat laun berubah terus. Gitu. Batik klasik motifnya itu geometris. Bentuknya itu geometri, bangun ruang dalam matematika, entah itu lingkaran, entah itu oval, entah itu kotak, entah itu titik, dan dia simetris. Simetris ya. Artinya apa? Jika kita ada sumbunya, ketika kita lipat begini, tepat di sumbu simetrisnya, maka akan menghasilkan dua daerah yang sama itu loh, simetris ya. Sama-sama, membentuk pola yang teratur. Nah, polanya teratur. Berbeda dengan batik pesisir, biasanya motifnya naturalis. Naturalis itu ya yang berbau-bau alam. Ada bunga, ada burung biasanya ya. Ada satwa-satwa lain. Kalau ini kan bukan, ini apa ini? Ini bangun ruang biasa, geometris biasa ya kan. Dari segi warna jauh berbeda. Kalau yang klasik itu warnanya kalem dan gelap. Biasanya memakai warna coklat, warna hitam, biru tua, merah marun. Beda dengan batik pesisir, warnanya cerah. Ada merah, ada biru, orange, hijau, jingga, ini kan. Jauh berbeda ya. Lalu kalau klasik, motifnya ini ternyata mengandung makna anak-anak ya. Makna simbolis. Contohnya ini. Ini namanya motif grompol. Biasanya kain batik motif grompol ini digunakan oleh pengantin di daerah Yogyakarta biasanya. Yang maka adalah pengantin pria dan wanita. Apa maknanya? Grompol itu artinya ngumpul. Ini kan seakan-akan berkumpul ya. Bangun-bangun ruangnya itu membentuk satu kesatuan, terus ngumpul.
berkumpul. Artinya harapannya segala hal yang baik-baik itu akan berkumpul untuk si pengantin. Rezeki, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan itu akan berkumpul semua dan akan dimiliki oleh pengantin. Harapannya demikian. Berbeda dengan batik pesisir, biasanya motifnya nggak ada artinya, hanya yang penting bagus gitu aja, yang penting indah. Kalau klasik menekankan di makna simbolis, kalau pesisir menekankan di keindahannya, keindahan motifnya. Kita lanjut. Di cara membuat batik tulis. Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya apa saja. Ada kain mori atau kain batik ini, kain warna putih ya. Yang kedua ada malam atau lilin. Yang ketiga ada canting, ini cantingnya. Canting itu seperti penanya lah ya. Lalu malamnya diibaratkan seperti tintanya. Nah, kalau ini kainnya ya seperti kertasnya. Kalau kita ibaratkan ya. Ada wajan kecil dan kompor kecil biasanya. Ini alat dasar yang harus ada saat membatik. Dan beberapa alat-alat lain sebetulnya kalau sudah profesional ya. Yang kedua, kita buat pola gambar di kain dulu. Mau motif parang, ini namanya motif parang ya. Mau motif kawung, mau motif cecek, dan lain sebagainya. Kita gambar dulu pakai pensil biasa. Setelah itu, nah kita tutupi bagian gambar dengan lilin atau kita tebalkan ini garis yang sudah kita gambar tadi dengan malamnya, lilinnya. Jadi nanti ketika membatik, yang kalian tebalkan pakai malam ini kan nanti ketutupan ya, ketutupan lilin ya. Teksturnya malam itu seperti lilin ya, malam itu lilin, tapi warnanya coklat. Jadi nanti yang ketutupan malam ini warnanya akan putih, nggak akan terkena pewarna nanti. Itu ya. Besok kelas 6 mudah-mudahan bisa praktik langsung ya, Nak ya. Lalu kita siapkan larutan pewarna untuk merendam kain. Nah, langkah selanjutnya adalah mencelupkan si kain batik yang sudah kita kasih malam tadi dalam larutan pewarna ya, direndam dalam larutan pewarna. Lalu kita hilangkan lilinnya dengan cara direbus. Jadi kainnya dimasukkan dalam air yang panas atau air yang hampir mendidih ya. Nanti malamnya luntur. Malamnya luntur. Lilinnya luntur. Nah, selanjutnya dikeringkan, hasilnya sudah jadi. Oke, begitu saja pembelajaran SPDP Subtema 3, tema 9 pada pagi hari ini. Ustazah harap anak-anak bisa mengambil ilmunya. Jika ada pertanyaan silahkan WA langsung Ustazah. Jangan lupa wajib menuliskan keterangan sudah menyimak di kolom komentar YouTube. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.